Hari ini kita ngobrol ditemani Sin Ramyun, bukan endorse. Hey guys, udah jadi mie-nya. Ini mie ukuran besar, 120 gram. Hampir 2 kalinya mie instan merek lokal. Dan ini rasanya kan agak-agak pedes. Udah gitu di luar cuacanya panas banget. Kayaknya sih bakal keringetan nih. Nah, di video sebelumnya kan Leli bercerita mengenai pengalaman kuliah sambil kerja nih. Nah, kalau di video ini saya mau cerita dikit. Saya kan punya pengalaman kerja di retail supermarket grosir, itu kan sekitar 3,5 tahun. Nah, kerja di retail tuh berat banget. Tapi di satu sisi saya merasa bahwa setiap anak muda, terutama yang masih punya energi banyak, harus punya pengalaman kerja di retail, minimal setahun atau 2 tahun. Nah, kira-kira kenapa tuh? Satu hal yang terkenal dari kerja di retail itu kan banyak tekanannya. Kerjanya capek, berjam-jam gitu kan. Nah, salah satu kenapa alasan harus nyobain kerja di retail, karena kan untuk anak muda, terutama yang belum punya pengalaman, kadang-kadang kalau kita lihat lowongan kerja kan, harus mampu bekerja dalam tekanan. Pertanyaannya, udah pernah belum? Kayak apa sih tekanan kerja di perusahaan-perusahaan gede itu? Udah kayak retail apa belum? Kalau udah kerja di retail, dijamin deh, pasti bisa kerja dalam tekanan. Buset deh, ayam tetangga berisik juga nih. Mungkin karena telurnya dimakan kali ya. Nah, selanjutnya nih. Bekerja di retail itu kita bakal ketemu berbagai macam orang. Baik teman kerja sendiri, maupun dari sisi customer. Terutama untuk retail yang rame-rame nih. Akhirnya di situ kita akan belajar bagaimana kita menghadapi orang. Customer itu kan kadang-kadang ada yang baik, ada yang sok kaya, ada yang cerewet banget gitu kan. Ada yang kerjanya terburu-buru mulu. Akhirnya kita belajar bagaimana sih kita menghadapi berbagai macam tipe orang. Karena pada akhirnya kalau kita bekerja nantinya, mau kerja dimanapun, mau kerja di bank, kerja di perusahaan minyak, atau kita buka usaha sendiri, pada akhirnya kita akan bertemu dengan orang. Karena tujuan kita kan nantinya berjualan, mencari profit gitu kan. Atau bahkan yang tidak profit sekalipun, misalnya non-profit organization, kita kan tetap bertemu dengan orang, kita tetap melayani orang. Lanjut lagi nih. Prinsipnya pokoknya kalau di retail itu kerja. Jangan mikir gaji, nggak boleh ngeluh. Akhirnya, dengan seperti itu, kita belajar menghadapi kondisi tidak ideal. Kenyataannya, hidup ini emang selalu ideal. Enggak kan? Bahkan orang-orang sukses itu, memangnya hidupnya mereka enak terus. Enggak juga. Nah, di situ kadang-kadang kita perlu menghadapi kondisi tidak ideal. Karena kan namanya hidup ini kan tidak tentu. Kadang enak, kadang enggak. Nah, ketika tidak enak, kita udah siap. Nah, salah satunya, belajar hidup dalam tekanan. Nah, selanjutnya nih, kalau kita kerja di retail, kita akan belajar mengatur waktu. Kenapa begitu? Pertama kan di sana kerjanya itu biasanya shift. Retail mana sih nggak kerja shift? Nah, kadang-kadang suka overtime, kadang-kadang kita harus backup teman kita, atau yang sering banget nih, tiba-tiba rame. Misalnya, pada saat seasonal, pada saat bulan Ramadan mau lebaran tuh, atau mau tahun baru, tuh rame banget. Kadang-kadang kita yang libur disuruh masuk, karena kita kewalahan melayani customer. Nah, di situ, pintar-pintarnya kita mengatur waktu. Dari kerjaan yang banyak, orang yang sedikit, kita tetap harus belajar mengatur waktu dan pekerjaan kita selesai. Kita harus bisa punya waktu untuk keluarga, kita harus tetap bisa juga untuk nyenengin diri sendiri. Nah, di situ akhirnya istilah time management. Keren banget ya, time management. Dan juga nih, kalau di retail, kita belajar multitasking. Mantap nggak tuh? Apalagi kalau lagi pas rame-ramenya.
sering kita akhirnya bekerja di luar job desk-nya kita. Kayaknya nyebelin banget ya kerja di luar job desk. Tapi memang seperti itu. Kita dituntut bisa macam-macam, kita juga dituntut bisa mengerjakan banyak hal secepat-cepatnya gitu. Karena kan di retail sendiri, terutama di retail jenis grosir yang harganya murah, karyawannya dikit. Coba deh kalian perhatiin, ciri khasnya retail grosir itu pasti karyawannya sedikit. Kenapa sih karyawannya sedikit? Karena memang karyawan itu salah satu biaya terbesar yang dikeluarkan oleh retail. Margin keuntungan retail itu sangat kecil, apalagi yang grosir. Paling antara 1-3%. 3% itu udah gede banget loh. Kadang-kadang untuk barang tertentu yang pergerakannya cepat, itu bisa nggak nyampe 1%, cuma 0, sekian persen keuntungannya. Bayangin. Itu juga alasan kenapa kita menjaga ketat biar barang itu nggak hilang dan nggak rusak. Nah, karena margin keuntungannya sangat kecil, nah salah satu untuk menghemat cost biasanya memang dari sisi karyawan agak dikurangi. Di retail juga kita belajar mengenai kerasnya kehidupan. Dan apa itu? Salah satunya adalah bahwa kenyataannya hanya kamu yang bisa menolong diri kamu sendiri. Memang pada saat kita kerja, kita kan suka bantuin kerjaan orang lain ya, tapi kita tidak bisa berharap bahwa orang lain membantu pekerjaan kita. Dengan banyaknya tekanan dan banyaknya kerjaan, dengan waktu yang sangat terbatas, kita harus mampu mengerjakan kerjaan kita sendiri. Mau stres kek, mau kayak apapun itu, pokoknya harus selesai. Dan ingat, hanya kita yang bisa menolong diri kita sendiri. Seperti hanya dalam kehidupan nyata di luar sana. Dari tadi kayaknya alasannya kayak berat banget gitu ya. Kayaknya keras banget itu. Maksud alasannya karena keras semua ya. Alasan terakhir nih. Nah, alasan terakhir ini nggak keras kok. Tenang aja. Alasan kenapa harus bekerja retail, terutama untuk anak muda nih, apalagi yang belum punya pengalaman kerjaan. Kerja di retail itu ilmunya banyak banget. Yang penting ketika kalian masuk kerja di retail, kalian jangan cuman datang kerja pulang, jangan kayak gitu. Karena apa? Karena banyak banget yang bisa dipelajarin di retail. Tentang logistik, merchandising, bagaimana mengontrol barang, keluar masuk, menjaga barang nggak hilang, bikin laporan barang. Habis itu kita belajar, bahkan belajar komputer juga loh. Belajar komputer itu nggak cuma pakai komputer, kita belajar bikin laporan, pakai Excel. Atau misalnya udah masuk agak lebih dalam lagi, bisa belajar pakai SAP. Lu bayangin, kita baca laporan keuangan, bikin laporan keuangan. Banyak banget ilmunya. Kayaknya seru juga ya dibikin video sendiri tentang ilmu yang bisa dipelajari di retail. Jadi apalagi enaknya di retail tuh, retail itu kadang-kadang memang tidak terlalu memperdulikan kalian lulusan mana. Bahkan kalian bisa mulai dari nol dengan lulusan SMA doang. Coba perusahaan gede mana yang bisa kayak gitu. Jadi kerja di retail itu bisa batu lompatan buat kalian, karena pengalaman kerja yang di situ bagus banget. Ilmu yang kalian dapat juga bagus banget. Malah misalnya untuk kalian yang lulusan SMA, kalau bisa sih kerja aja di retail dulu setahun. Kalau misalnya lagi nunggu kuliah belum dapat gitu, bagus loh. Jadi nanti ketika kalian masuk kuliah, kalian tuh udah banyak ilmunya. Kalah deh teman-teman kalian yang belum kerja tuh. Dijamin. Perasaan porsinya gede, tapi kok habisnya cepet juga ya. Ya, selain enak, lapar juga sih tadi. Nah, udah dulu ya videonya. Jangan lupa like dan subscribe biar gak ketinggalan video-video berikutnya. Nah, yang penting, ingat pesan-pesan saya. Kok pesan-pesan? Satu aja sih pesannya. Kalau makan, jangan sambil ngomong. Biar saya aja. Oke? Bye!